dari peresmian Satuan Transmisi Morowali di TVRI Sulawesi Tengah. Hadir bersama saya akan perkenalkan, yaitu Bupati Morowali, Bapak Dr. Andus Haji Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bupati. Dan juga hadir bersama kami Wakil Bupati Morowali, Bapak Dr. Haji Najamuddin. Assalamualaikum, Pak Wakil Bupati. Dan juga mewakili Direktur Utama, yaitu PLT Direktur Umum LPP TVRI, Bapak Akbar Saidi Esos. Selamat datang Bapak di Bumi TPA Samoroso, Kabupaten Morowali. Ini tadi sepertinya dalam sambutannya begitu terkesima begitu Pak ya. TVRI Stasiun Sulawesi Tengah pun juga hadir, sudah bersama saya Bapak Muhammad Iksan, STMT, Pak Kepsa, Assalamualaikum. Dan juga anggota DPRD Kabupaten Morowali, Bapak Putra Bonewa. Pak Putra, selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, bersama dengan 5 narasumber kami akan langsung berbincang di Bicara Langsung kali ini. Sekali lagi kami menyapa Anda langsung dari Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya ke Pak Bupati dulu. Pak Bupati, selamat. Hari ini 8 Agustus 2023, ini adalah impian besar Bapak selama ini. Bisa diceritakan begitu proses panjangnya, setahun, 2 tahun, sehingga kemudian pemerintah Kabupaten Morowali bisa menghibahkan lahan dan juga memberikan dana begitu Pak ke TVRI Sulawesi Tengah, sehingga kemudian adanya pembangunan stasiun atau Satuan Transmisi Morowali. Silakan. Bahwa kami satu saat nanti ingin punya saluran televisi juga di Kabupaten Morowali. Dalam proses ini tentu memerlukan tenaga yang banyak, energi kita yang banyak dalam proses perjuangan ini. Pertama-tama kami diundang ke TVRI RI. Saat itu disampaikan bahwa daerah Morowali punya peluang untuk kemudian kita membangun satu transmisi. Dari kesempatan itulah kemudian kami mencoba mendiskusikan dengan Pak Wabub. Dan juga kami di APBD itu telah menganggarkan untuk berikan dana bantuan hibah kurang lebih 1 miliar kalau saya tidak salah, untuk pembangunan gedung dan beberapa kebutuhan lainnya. Dalam proses ini tentu tidak seperti apa yang kita bayangkan bahwa semuanya bisa berjalan baik. Dengan adanya COVID, ya kontraktor kita banyak mengalami kesulitan, sehingga dengan kerja keras teman-teman TVRI, alhamdulillah hari ini sudah kita bisa resmikan dan insya Allah ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kerjasama ini tetap kita jalan terus, dan kami pemerintah daerah tentu tetap membuka diri kepada teman-teman TVRI. Apa yang dibutuhkan, apa yang perlu kami support, apa yang perlu kami dukung, kami insya Allah siap demi untuk kemajuan Morowali ke depan. Baik, yang disiarkan dari daerah ini begitu Bisa kita gunakan untuk memberikan informasi keluar, karena hari ini kita diterpa dengan beberapa isu-isu negatif tentang kehadiran kawasan industri di Morowali, adanya TK dan lain sebagainya. Kita butuh satu media yang mungkin bisa memberikan informasi yang akurat, informasi yang bisa mengedukasi masyarakat kita, sehingga ini tidak kemudian dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Dan ini tentu akan sangat merugikan daerah kami. Kemudian dengan adanya saluran TVRI, kami sangat yakin bahwa nanti informasi ini akan semakin cepat sampai ke masyarakat, semakin transparan, sehingga ini kemudian akan menumbuhkan kepercayaan baik masyarakat kita Morowali maupun dunia luar yang ingin mengembangkan usaha atau berinvestasi di Kabupaten Morowali. Baik, hadirnya daerah tambang gitu Pak Wakil, melihatnya seperti apa Pak Wakil Bupati, kemudian keberadaan Morowali saat ini secara nasional, bahkan ini bisa menjadi salah satu support untuk Provinsi Sulteng begitu Pak. Kajian. Semua visi misi telah kita kaji dan APBD kita itu kita pasti dari visi. Salah satu izin Pak Wakil Bupati bisa dibantu dengan mic yang berada di depan. Ya. Salah satu yang hari ini kita belum punya adalah informasi yang Informasi. Ya. luas. Makanya TVRI ini salah satu aset kita Ya. untuk menyampaikan seluruh potensi-potensi yang kita di kabupaten.
apalagi kalau dunia media ini menyampaikan bahwa siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia. Yang kedua, ada dana-dana kita yang kita bisa berikan. Sebab kalaupun kita punya cita-cita tinggi tetapi tidak didukung oleh dana, maka juga tidak bisa. Nah, kalau saya lihat TVRI ini di Sulawesi Tengah dari 13 kabupaten kota, kita sudah salah satu yang memiliki TVRI, stasiun TVRI. Morowali siap hadir untuk itu. Saya ke Pak PLT Dirum dulu, Pak Akbar, selamat datang sekali lagi. Pak Dirum, melihat kemudian akhirnya Sulawesi Tengah, kalau kita juga berbicara tentang TVRI atau LPP TVRI hadir kemudian di Kabupaten Morowali. Kesan pertama ketika Bapak hadir pun juga sini tadi sudah diceritakan dalam sambutan. Bapak melihat Kabupaten Morowali memiliki prospek apa begitu, Pak? Ya. Baik, beserta jajaran yang telah memberikan dukungan, kepada TVRI dalam hal menghibahkan lahan dan memberi bantuan untuk pembangunan gedung pemancar Morowali. Ini bagi kami adalah sebuah hal yang positif, karena ketika pemerintah daerah atau Pak Bupati melakukan itu, menginvestasikan sebagai anggaran APBD untuk membangun ini, maka di saat yang bersamaan Pak Bupati telah menjawab apa yang menjadi hak asasi yang melekat pada seluruh umat manusia, bahwa semua orang punya hak untuk mendapatkan informasi. Dengan hadirnya TVRI khususnya pemancar yang ada di Kabupaten Morowali ini, dia akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena kehadiran media itu sendiri juga salah satunya adalah bagaimana dia bisa membantu atau mendukung proses pertumbuhan ekonomi. Nah, ini langsung menjawab dengan hadirnya media, dengan hadirnya TVRI ini, dia bisa membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari mana kita melihat sudut pandang itu? Nah, ketika belum ada media, maka mungkin ada objek wisata yang ada di sini kurang terpublikasi. Ada usaha-usaha masyarakat dalam bentuk UMKM yang bagus, walaupun produk lokal tetapi dia berkualitas nasional maupun internasional, itu tidak bisa dilihat orang. Tetapi karena disertai oleh media dalam bentuk TVRI, ketika dia menayangkan baik di lokal maupun nasional, bahkan kita punya satu channel dengan sistem digitalisasi ini. TVRI sendiri punya 4 channel. Tadi di awal Pak Kifto sudah menyampaikan bahwa salah satu channel adalah TVRI World. Nah, ini adalah media untuk propaganda, media untuk kita sosialisasikan, media untuk kita angkat seluruh potensi Indonesia untuk keluar negeri. Tidak menutup kemungkinan yang lokal di sini bisa juga go internasional. Jadi bagi kami ini adalah langkah yang baik, langkah yang bagus dalam rangka menumbuhkan ekonomi masyarakat, khususnya di Morowali. Mungkin untuk sementara itu. Baik, saya ke Pak Kepsa, Kepala TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Pak Iksan, selamat ya. Ini salah satu menjadi inovasi lokal TVRI Sulteng begitu. Pak Kepsa bisa disampaikan kembali apa yang kemudian menjadi power, Pak, kekuatan secara spesifik dan juga jangkauan dari satuan transmisi Morowali, Pak. 30 km. Nah, itu untuk garis lurus ya. Garis lurus, bukan melalui jalan, tapi melalui jalan itu sudah lebih. Jadi memang beberapa daerah sudah bisa di cover oleh satuan transmisi ini. Jadi memang selain itu juga kita juga jangan lupa juga TVRI Sulawesi Tengah ini juga kita bersiaran melalui satelit. Jadi pengguna parabola di kawasan Morowali ini itu bisa men-share pulang bahwa siaran Sulawesi Tengah sudah bisa, dan coverage-nya itu Asia Tenggara. Jadi siaran-siaran itu berarti sudah termasuk internasional juga, karena disaksikan oleh masyarakat atau penduduk yang di Asia Tenggara ini. Baik, jadi kami ulangi Pak Kepsa, artinya ini kan kemudian Morowali menjadi kabupaten yang kelima begitu, setelah kita punya Donggala, Parigi Motong, kemudian Banggai, dan juga Poso begitu. Pak Kepsa melihat bahwa konsistensi dari TVRI Sulteng memang secara 13 kabupaten kota mungkin nanti akan diperluas begitu. Dan Morowali saat ini yang menjadi momentum emasnya begitu. Usaha kami untuk di setiap kabupaten, bahkan di kecamatan juga kita juga upayakan untuk ada satuan-satuan transmisinya untuk perluasan informasi dari TVRI Sulawesi Tengah ini. Jadi masyarakat Sulawesi Tengah bisa mendapatkan informasi dengan daerahnya masing-masing.
Baik, dan saat ini Morowali yang kemudian bisa memiliki kesempatan yang baik begitu. Saya ke Pak Putra, anggota DPRD Morowali. Dari DPRD sendiri akan mensupport apa begitu Pak Putra? Ya, dibantu dengan mic-nya Bapak. Seperti apa Pak Putra ke depannya? Terima kasih buat yang jadi saya pertama dulu adalah kado terakhir dan kado teristimewa untuk Pak Bupati di akhir jabatannya. Kalau tidak salah ini kurang lebih 1 bulan lagi. Jadi ini menjadi momentum kenangan yang terindah buat saudara Bupati. Tentu dengan kehadirannya pemancar hari ini bisa semua berita-berita yang ada di Kabupaten Morowali yang dulunya tidak bisa terekspos, tapi dengan hadirnya ini tentu membawa dampak ekonomi dalam hal ini semua lini sektor usaha. Baik, terima kasih Pak Putra. Baik, kado terindah Pak Bupati di akhir masa menanggapinya. Ini secara pribadi mungkin Pak Bupati ya. Feelingnya, perasaannya Pak. Saya juga kami berdua tidak merasa bahwa itu yang istimewa. Ini menjadi kewajiban kami sebagai bupati dan wakil bupati dalam rangka untuk bagaimana menyiapkan semua kebutuhan masyarakat. Seperti yang beliau sampaikan tadi, ini adalah merupakan hak masyarakat kita. Maka tentu salah satu program ini yang kami berikan support bersama dengan TVRI, ini bagian daripada kehadiran negara terhadap rakyatnya. Baik, Pak Bupati, TVRI untuk Satuan Transmisi Morowali ini nanti akan menyiarkan TVRI nasional, kemudian TVRI lokal sendiri Sulawesi Tengah, ada TVRI Sport di dalamnya olahraga, dan TVRI World dunia. Artinya ini coveragenya udah dunia ini Pak Bupati. Gimana kemudian biar mata dunia tentunya akan terus menyoroti Morowali. Ya, itulah yang menjadi mimpi kita ya. Mimpi sehingga Morowali ini bisa dikenal sampai keluar. Ya. Dan hari ini kenyataannya sudah seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan adanya stasiun ini akan menjadi realita nanti bahwa Morowali itu insya Allah nanti akan dikenal oleh dunia, dan kemudian Morowali ini bisa kemudian memberikan kontribusi terhadap negara ini. Jadi Morowali untuk Indonesia. Morowali untuk Indonesia. Boleh kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu Morowali Indonesia dan pemirsa. Saya kembali ke Pak Dirum. Pak Dirum, kalau melihat tadi secara spesifikasi kekuatan 500 watt, kemudian jarak jangkauan di 30 km, ini kalau ditarik lurus begitu, belum kemudian untuk belokannya mungkin bisa lebih begitu Pak Hadir. Pak Dir melihat bahwa konsistensi apa dan capability apa yang ingin dimiliki oleh TVRI Sultan dalam Morowali? Baik, terima kasih. Saya mundur sedikit nih, mundur geser ke kanan. Tadi belum menyampaikan bahwa ini adalah kado terakhir. Bisa iya. Bagaimana? Apa maksudnya? Jangan-jangan ini adalah langkah awal untuk selanjutnya. Kita nggak tahu. Itu hanya Tuhan yang bisa menjawab itu. Jadi, apakah ini menjadi terakhir? Bisa. Bisa ya. Tapi apakah ini menjadi starting point untuk ke depan? Bisa juga iya. Kalau begitu saya akan langsung dapat bocoran Pak Bupati. Gimana Pak Bupati? Ada langkah selanjutnya Pak Bupati 2024? Belum bisa dijawab bersama Pak Wabu. Biar saya lanjut. Menjadi rahasia. Biar saya lanjut dulu. Ya. Siap. Kita berharap ini adalah langkah awal. Langkah awal. Sehingga kontinuitas dalam memberikan kontribusi, dalam memberikan kolaborasi dengan TVRI, kita harapkan ke depan ya lebih. Kalau tadi hanya 30 km, mungkin ada wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Morowali ini yang bisa kita bangun hal yang sama seperti ini. Makanya saya bilang jangan-jangan ini adalah langkah awal. Ya, langkah awal. Karena semakin banyak kita memberikan atau membangun pemancar-pemancar ini, sehingga kesempatan masyarakat yang ada di kabupaten ini untuk bisa berpartisipasi dalam membangun Kabupaten Morowali. Apa bentuk partisipasinya? Karena dengan media itu mereka sudah mengetahui apa yang menjadi program Pak Bupati, baik sudah, sedang, dan akan. Nah, ketika informasi itu mereka dapatkan, mereka juga bisa berkontribusi. Apakah melalui dialog-dialog publik, mereka bisa memberikan masukan-masukan. Pak, kami di sini butuh ini. Dan TVRI bisa memainkan peran itu. Sehingga kita harapkan TVRI bisa menjadi jembatan. Dia bisa dari bottom up maupun dari top down. Kita harapkan TVRI seperti itu. Sehingga
pemerataan informasi dan pemerataan pembangunan itu bisa terjadi. Hanya dengan salah satunya ini, pemancar ini yang kita butuhkan. Jadi harapan kami ke depan tidak hanya ini Pak Kepsa, lakukan kolaborasi, lakukan sinergitas dengan pemerintah daerah sehingga bisa kita lakukan survei kecil-kecilan bahwa sejauh mana sudah dengan keberadaan pemancar Morowali ini sudah menjangkau kabupaten Morowali. Jika ada hal atau sudut-sudut kota, sudut-sudut kampung yang belum terjangkau oleh ini, maka coba lakukan diskusi, lakukan survei, buat kajian, itu disampaikan sehingga tidak menutup kemungkinan ini bukan yang pertama. Baik, ini bukan yang pertama, tapi Ya. ini akan menjadi langkah selanjutnya Ya. yang baik. Baik, kita nanti akan melihat begitu. Baik, Pak Wakil Bupati, keterbukaan informasi tentunya ini akan berdampak besar untuk satu daerah, terutama kalau kita bicara pembangunan daerah. Pak Wakil Bupati melihat bahwa keterbukaan informasi akan seperti apa begitu di daerah ini? Iya. Kabupaten Morowali ini adalah kabupaten yang berusia masih masuk ke 24 pada 5 Desember nanti. 5 Desember ini 24 Ya, tahun, Pak. ke 24 tahun. Dan salah satu kabupaten yang terjauh dari Sulawesi Tengah. Ya, kami Sulawesi Tengah karena berbatasan dengan Sulawesi Tenggara. Tapi Kabupaten Morowali ini juga adalah salah satu kabupaten yang strategis. Artinya kita dekat dengan Sulawesi Tenggara, kita juga dekat dengan Sulawesi Selatan, dan ini ada jalur yang sangat strategis. Nah, harapan kita, walaupun kita muda, tetapi bukan hanya dikenal mudanya, tetapi potensi-potensinya. Karena ini kan kabupaten ini kalau kita kurang informasi, ya itu juga salah satu hambatan kita untuk cepat terbang kalau menurut Jokowi. Berkaitan dengan merupakan orang bilang what is the name, apa arti sebuah nama. Jadi kita dengan Pak Bupati ini soal-soal yang berkaitan dengan kado tadi itu bukan itu sebenarnya. Intinya yang menentukan itu prasastinya. Ya, prasasti itu tadi adalah itu tidak bisa dihapus dan digitalnya panjang, bahwa yang membangun TVRI ini adalah Bapak Taslim. Nah, seperti itu, dengan tahajud Taslim macam-macam. Sebab itu yang paling penting. Kalaupun urusan-urusan politik itu pada periode berikutnya masyarakat yang menentukan, dan tidak lagi pada zaman-zaman dahulu kala hanya senanya kita maju tetapi tidak mampu kita mengembangkan daerah kita, juga akan menjadi bully bagi masyarakat kita. Nah, Morowali ini 24 tahun ini saya kira begitu cepat, harus diiringi juga dengan informasi sehingga lebih cepat lagi. Ya, kira-kira begitu. Baik. Pak Putra, dari DPRD sendiri, ini kan tentunya di 24 tahun legislatif ini kan biasanya pun juga banyak program, Pak, ya, banyak kerja, banyak kinerja yang kemudian bisa dipromosikan gitu. Dari DPRD Morowali sendiri pun juga ada hal-hal yang tentunya bersikap positif dan juga diinformasikan. Terima kasih Pak. Tentu kita sebagai DPRD dengan Morowali yang begitu dikenal di luar sebagai gadis cantik, sehingga semua lini sektor mulai usaha-usaha orang melirik ke sini, sehingga kami sebagai DPR ini hanya memberikan dukungan karena kita kan bukan yang membuat program, yang punya uang kan pemerintah. Jadi segala program-program yang ingin ditawarkan pemerintah yang sifatnya kepentingan masyarakat, tentu kami memberikan support, memberikan dukungan. Begitu keras Pak. Baik. Terima kasih. Jadi selalu memberikan dukungan begitu, Pak. Ya, memberikan, apalagi kalau berbicara terkait kepentingan rakyat, semua kepentingan rakyat. Tentu kita tidak bisa, artinya paling di budgeting Pak ya, kita bisa mainkan. Tapi segala program-program yang ditawarkan, tentu kita memberikan support. Oke, baik. Terima kasih. Pak Kepsa, ini kalau kita melihat Pak dari tadi begitu, kemudian perbincangan kita ini adanya saling support satu sama lain begitu Pak, simbiosis mutualismenya begitu Pak.
terus kemudian adanya dukungan, kontribusi, dan juga elaborasi sinergitas Pak Kepsa. Melihatnya bagaimana begitu Pak Kepsa? Tapi ditahan dulu Pak Kepsa, kita akan jeda dulu, setelah itu nanti Pak Kepsa akan menjawabnya. Dari Bumi TPA Samoro Sobungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, pemirsa, program Bicara Langsung kembali hadir di segmen selanjutnya. Dan kali ini tentunya kami masih akan terus mengelaborasi seperti apa kemudian kehadiran dari Satuan Transmisi Morowali di daerah ini yang kemudian akan memberi efek dan juga memberi dampak, begitu kita menyebutnya mungkin multiplier efek ke depannya terhadap pertumbuhan UKM ataupun juga sektor-sektor lainnya. Karena kalau kita berbicara tentang sektor pariwisata pun juga Morowali terkenal akan Pulau Somborinya begitu, dan juga mungkin sektor-sektor lainnya yang bisa diangkat melalui program penyiaran TVRI Sulawesi Tengah. Saya akan langsung berbincang kembali bersama dengan 5 narasumber saya. Saya kembali ke Pak Kepsa. Pak Kepsa, dukungan telah diberikan baik dari Pak Bupati, Wakil Bupati, kemudian juga Pak Dirum begitu, dan juga anggota DPRD Pak Kepsa. Melihat adanya satu kebanggaan apa begitu Pak dari kita sendiri TVRI Sulawesi Tengah begitu Pak, kolaborasi ke depan. Terima kasih. Disupport oleh TVRI Pusat dan disupport juga oleh pihak Kabupaten Morowali. Jadi memang dengan siaran kita di sini, dengan adanya siaran digital, yang tadinya kita siaran analog dan siaran lokal itu kita cuma 4 jam, dengan digitalnya kita bisa mengisi penuh. Kalau kita mampu 24 jam bisa. Dan sekarang TVRI Sulawesi Tengah sudah bersiaran lokal 18 jam. 18 jam. Ya, mulai dari pukul 6 pagi sampai jam 12 malam. Di sini kami melihat ada potensi-potensi peluang untuk masing-masing kabupaten, terutama dengan Kabupaten Morowali, kita bisa mengangkat kearifan-kearifan lokal, budaya, potensi alam yang bisa kita ekspos melalui kegiatan-kegiatan, program-program yang ada di TVRI. Ini sangat peluang sekali bagi kami di TVRI Sulawesi Tengah, dan mudah-mudahan berharap sekali lagi memang kita dapat dukungan kembali tambahan dari Pak Bupati Morowali supaya memang dapat diekspos semua, wisatanya, budayanya kita bisa angkat. Banyak sekali potensinya. Baik, baik. Pak Bupati, melihat lokasi ini, kalau saya tidak salah ini di kompleks perkantoran Pak ya, Bang Omoni begitu. Artinya ini pun juga akan berada di area strategis lokasi. Kenapa kemudian akhirnya memilihkan TVRI begitu Pak untuk berada di lokasi yang begitu strategis? Ya, jadi awalnya memang di penyediaan tanah, Pemda Morowali itu punya satu kawasan namanya Kota Tepal Mandiri. Itu luasannya kurang lebih 380 hektar. Mana ini lokasi untuk kemudian dibangun beberapa sarana atau fasilitas pelayanan publik, sehingga pada saat ada permintaan lokasi dari TVRI maka kami menunjuk lokasi ini. Kebetulan tinggal dalam kota. Ya. Namun ingin yang saya sampaikan, saya ingin tambahkan bahwa kehadiran stasiun ini bukan berarti sudah kemudian menjawab semua tuntutan atau kebutuhan kami. Ini kalau melihat luasan wilayah Kabupaten Morowali dan tadi jangkauan yang bisa dijangkau hanya radius 30 km, maka tentu kita masih membutuhkan minimal 3 lagi stasiun transmisi seperti ini, sehingga masyarakat Morowali itu secara keseluruhan bisa menikmati siaran ini dan bisa mendapatkan manfaat secara bersama-sama. Jadi tidak hanya dirasakan oleh wilayah perkotaan, tetapi kita berharap bahwa wilayah-wilayah kepulauan yang mungkin hari ini sangat minim informasi tentang perkembangan Morowali dan perkembangan kita secara nasional dan informasi yang lain, inilah yang kemudian insya Allah ke depan sekiranya teman-teman dari TVRI Sulawesi Tengah masih punya waktu, masih mau meluangkan waktu tenaganya, kita coba lagi bangun minimal 3 transmisi lagi untuk kita bisa menjangkau Morowali secara utuh. Baik, Pak Kepsa di mana Pak Kepsa? Ditantang nih Pak, ada challenge nih Pak. Gitu Pak, terkait kontur dari Morowali kan berluas bukit ya. Ya itu memang kami terkendala dengan obstacle seperti itu gitu. Jadi memang dengan adanya memang bantuan Pak Bupati, kami sangat berterima kasih sekali. Supaya juga kita juga bisa menyebarkan informasi ke seluruh masyarakat di Morowali. Baik, baik. Pak Dir, ini kalau kita melihat sejarah nasional begitu Pak, dari LPP TVRI, kemudian kita tahu bahwa kita adalah lembaga stasiun penyiaran publik, punya jaringan terluas begitu Pak di Nusantara. Melihat kesanggupan dan keinginan dari Morowali sendiri, jangan hanya satuan Pak begitu, tapi bisa ditambah lagi. Gimana kemudian Pak Dir? Baik. Jadi ini pertama 3 lagi. Itu kata beliau. Jadi yang saya feelingkan tadi itu ada benar. Ini hanya yang pemantik aja. Oke. Sesuai dengan amal Undang-Undang 32 tahun 2002 itu dia mengamanatkan bahwa tiap-tiap ibu kota provinsi itu ada stasiun TVRI.
untuk di ibu kota provinsi. Maka saat ini kita sedang menyelesaikan, ada yang namanya Banten dan ada yang namanya Maluku Utara. Sementara Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara kita sudah, jadi nantinya kita ada 34 di luar di luar provinsi-provinsi pemekaran yang ada di Papua. Tapi saat ini nanti sampai akhir tahun ini, insya Allah kita sudah punya 3. Artinya amanat undang-undang sudah kita penuhi. Nah, di samping itu di dalam PP sebagai turunannya PP 13 tahun 2005 itu dia mengamanatkan bahwa siaran TVRI ini harus menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Ini ada tugas negara. Negara harus hadir bersama TVRI. Oleh karena itu melalui Kementerian Kominfo ada proyek besar yang namanya DBS, Digital Broadcasting System. Nah, proyek DBS ini ada tiga pekerjaan besar. Yang pertama pekerjaan studio, yang kedua pekerjaan pemancar, dan yang ketiga adalah capacity building. Nah, kita harapkan pemancar itu di Kabupaten Morowali juga mudah-mudahan bisa berkolaborasi tadi. Misalnya kita butuh 5, kalau Pak Bupati punya mimpi 3, kita tambah 2, atau mungkin jangan-jangan memang sudah dialokasikan oleh pemerintah dalam hal ini, karena kita mendapat kerjasama dengan pemerintah untuk dapat pinjaman lunak dari Prancis, Pak. Prancis itu sampai 3 tahun ke depan itu kita akan membangun 215 pemancar digital. Nah, mudah-mudahan 215 itu. Tetapi intinya adalah apapun yang kita lakukan, goalnya adalah masyarakat. Goalnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bersyukur sekali bahwa memiliki bupati yang seperti ini. Bupati yang tidak memikirkan bagaimana kelompoknya, bagaimana dirinya, tetapi bagaimana memikirkan masyarakatnya. Tadi di ruangan, beliau punya strategi itu bukan strategi jangka pendek. Kami diskusi kurang lebih 10-15 menit. Itu jangka panjang semua yang beliau sampaikan. Dan goalnya adalah masyarakat. Tidak peduli dengan masyarakat yang mana. Semua orang yang datang ke sini, semua orang yang hadir di sini, itulah masyarakat beliau. Beliau punya tanggung jawab moral untuk menjahterakan itu. Jadi luar biasa. Ini Pak Kesta punya bupati seperti ini nih. Ini yang harus terus kita bina, harus kita tetap berkolaborasi supaya langkah kita ke depan ada sinergitas yang tinggi antara masyarakat, antara pemerintah dan TVRI yang ujung-ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Ya. Baik. Pak Wakil Bupati melihat berbagai sektor yang kemudian bisa menjadi modal utama, Pak. Ada tambang di sektor pertambangan gitu. Kemudian UKM-nya pasti pun juga berdampak. Sektor pariwisata, Pak Wakil Bupati memang akan melihat seperti itu, Pak. Artinya banyak sektor yang kemudian bisa terangkat dari adanya TVRI. Iya. Kita kesulitan kita selama ini, daerah ini kaya, tetapi belum dikenal di luar. Kita bandingkan dengan beberapa studi-studi banding yang sudah kami lakukan. Di beberapa daerah mereka terkenal itu karena informasinya keluar. Apalagi media hari ini, mohon maaf bukan cuma TVRI, banyak sudah media hari ini yang menyiarkan itu. Nah, yang kedua, kita di sini ini betul salah satu daerah yang maju, potensi yang luar biasa. Tapi kita kan dari segi sumber daya manusia kita ini dan sumber-sumber yang lain informasi itu kita masih kekurangan. Nah, ya, sekuat apapun sumber daya kita, UKM kita, budaya dan sebagainya, tapi kita melemah dalam dunia informasi dan sumber-sumber daya kita juga tidak relevan dengan sumber daya, kita juga tidak bisa maju. Jadi menurut saya 3 besar ini yang merupakan gagasan jangka panjang oleh Pak Bupati. Satu adalah sumber daya alam, yang kedua media informasi, dan yang ketiga sumber daya manusia. Kalau 3 potensi ini kolaborasi dilakukan, maka kita akan itu jauh lebih maju ke depan. Saya kira. Melihat SDA banyak, Pak. SDM-nya bagaimana kemudian, Pak? Kalau kita compare nih, Pak, dari SDM ke SDM. Nah, hari ini kita sumber daya manusia ini sementara kita terus kaji beberapa dengan program-program kita, termasuk pengembangan potensi UKM, kemudian mahasiswa
kita di sini juga mahasiswa. Hari ini ada 3.000 yang kita gratiskan beasiswa untuk menekuni bidang-bidang yang berbeda. Ya, yang berbeda. Kemudian kita di sini juga sudah 2 perguruan tinggi, 1 Tadula kedua ada di sini, kemudian Sekolah Tinggi Agama Islam Morowali, dan ada juga kerjasama kita dengan Kementerian Transmigrasi, pendidikan vokasi di 3 bidang itu tadi, agar sumber daya alam kita, sumber daya manusia didukung dengan informasi itu, kita akan lebih hebat. Ya. Pak Bupati kembali, Pak Bupati, kantor Bapak begitu banyaknya suku yang datang, agama yang datang, Bapak bagaimana kemudian memelihara keberagaman, terutama kalau kita berbicara di daerah Kambang sendiri di Bahodo? Orang dari luar itu bukanlah kemudian yang akan menjadi lawan atau mungkin pesaingkan, tapi sebagai mitra kita, kan. Dan alhamdulillah hari ini juga masyarakat sudah mulai menerima ya, dan merasakan manfaatnya. Kalau kita misalnya banyak teman-teman dari luar yang kemudian punya banyak juga, mereka punya kemampuan yang bisa dibagi ke daerah ini, itu dan kemudian kita gunakan secara bersama-sama membangun daerah ini. Saya beri contoh ya, awalnya kami di sini model pertanian hanya dengan tani tada hujan. Setelah ada program pemerintah melalui transmigrasi, maka itulah teman-teman kita dari Jawa, dari daerah-daerah lain yang kemudian di sini mengembangkan pola pertanian dengan sistem persawahan. Lambat laun masyarakatnya mencontoh cara-cara bertani yang kemudian hari ini masyarakat Morowali juga ya sudah bisa mengikuti pola itu, dan beberapa hal-hal lain juga yang kemudian kami adopsi dari luar, sehingga masyarakat kami juga bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan mengadopsi beberapa kelebihan-kelebihan dari saudara-saudara kita dari daerah lain. Jadi itu menjadi satu kekuatan, bukan menjadi satu ancaman atau masalah buat kami. Dan sekali lagi saya menekankan bahwa hari ini kami bisa membuktikan itu, bahwa kehadiran teman-teman dari luar itu kita kemudian menjadikan sebagai satu potensi kekuatan untuk membangun Morowali secara bertahap. Sesuai dengan Bupati ya. Baik, kita bisa berikan tepuk tangan untuk Bupati Morowali dan Wakil Bupati. Saya masih ke Pak Bupati sendiri juga. Pak Bupati pun juga ada salah satu sektor yang kemudian juga seksi Pak di kabupaten ini Pak, yaitu pariwisata begitu Pak. Ya, adalah Sombori, ya. Katanya ini adalah miniatur dari Raja Ampat begitu Pak. Ya, bagaimana kemudian ini akhirnya bisa terpublikasikan nantinya lewat satuan transmisi Morowali atau penyiarannya? Ya, selama ini kita sudah coba juga bekerja sama dengan teman-teman untuk mempublis potensi pariwisata yang ada di Morowali. Tentu dengan adanya stasiun transmisi ini akan semakin masif kita menginformasikan keluar bahwa kita punya potensi itu. Oleh karena itu kami sangat optimis bahwa sektor pariwisata ke depan ini akan menjadi salah satu sektor unggulan kita dalam rangka membangun ekonomi Kabupaten Morowali. Di mana potensi ini besar ya. Kita punya tenaga kerja di Morowali ini dalam kawasan ini itu sudah mendekati angka di 100.000 tenaga kerja. 100.000 di ini iya, Pak ya? Dengan TKA kurang lebih 12.000. Tentu ini mereka ini semua membutuhkan lokasi-lokasi untuk mereka jadikan sebagai tempat untuk mereka istirahat, bersantai dan sebagainya. Nah, potensi ini yang hari ini kita mulai kembangkan, dan insya Allah tahun ini kami sudah menganggarkan juga anggaran pembangunan jalan, bangun akses ya dari Sambal lagi ke Sombori ya. Mudah-mudahan dengan terbangun akses ini kemudian akan menjadi salah satu pemicu ya hidupnya pariwisata yang ada di kawasan Sombori. Mungkin nanti kedepannya akan ada satu program khusus gitu Pak Bupati bersama Pak Wakil Bupati, program jalan-jalan ya. Pak Bupati menjadikannya bagaimana Bapak? Menjadi pemandunya begitu? Ya, Pak Wakil Bupati bisa menjadi co-hostnya begitu Pak. Ini siap Bapak-Bapak? Siap. Nah, kalau misalnya ditantang ini bisa menjadi hostnya begitu Pak? Siap. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Putra begitu. Pak Putra, dari DPRD sendiri ini akan ada kolaborasi terus apa begitu Pak? Artinya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini memang masih menjadi salah satu prioritas utama di kabupaten ini begitu Pak. Untuk kolaborasinya kita sama pemerintah itu semua program-program yang dicanangkan pemerintah itu termasuk bagian kami untuk memberi dukungan. Apalagi saya lihat ini program-program yang hari ini terkait di pertanian, perikanan, yang begitu banyak yang diberikan bantuan kepada pemerintah daerah,
itu kan termasuk dukungan dari DPRD sendiri karena semua. Jadi apa yang kita miliki hari ini kita coba kelola secara maksimal sehingga kita akan punya kontribusi nyata terhadap pembangunan di Republik ini. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan Morowali untuk Indonesia memberikan kontribusi nyata untuk Republik ini. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir bersama kami di program Bicara Langsung, dialog ini. Dan selamat sekali lagi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Kepsta, terima kasih, selamat. Pak Dirung, selamat sudah diresmikannya Satuan Redaksi Morowali. Pak Putra, selamat begitu. Dan pemirsa, inilah yang menjadi akhir perbincangan saya bersama 5 narasumber yang hebat, yang luar biasa. Sekali lagi dari Bumi Jaya Samaroso kami ucapkan selamat telah diresmikan. Maksud saya adalah TVRI Satuan Transmisi Morowali TVRI Sulawesi Tengah. Tentunya ini menjadi kabar yang baik untuk TVRI Sulawesi Tengah sendiri, khususnya dari Kabupaten Morowali. Morowali hadir untuk Indonesia. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi, om namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu.